Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi. Akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi dari awal saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Coba lo perhatiin baik-baik sosok beliau ini. Kalau kita tarik mundur waktu ke 10 atau 15 tahun yang lalu, pertanyaan terbesar di kepala pakar politik adalah, gimana bisa seorang pria kurus yang dulu dipandang sebelah mata sebagai tukang mebel dan sering diejek sebagai petugas partai, kini bertransformasi menjadi arsitek politik paling dominan dan tak tergoyah dalam sejarah reformasi Indonesia? Gimana caranya? Orang yang kelihatan paling polos gitu justru menjadi pemain catur yang paling mematikan. Di dalam kisah kuno Mahabharata, ada satu tokoh yang sangat menarik buat kita bedah. Namanya Sangkuni. Sangkuni itu bukan petarung yang berotot besar. Bahkan dia pincang. Senjatanya bukan pedang, melainkan sebuah senyuman, permainan dadu, dan kemampuan luar biasa untuk memanipulasi ego orang-orang kuat di sekitarnya. Sangkuni selalu terlihat seperti paman yang penuh kasih, tapi secara perlahan dia mengendalikan seluruh kerajaan dari balik layar. Selamat datang di Manusia dan Maknanya. Di episode kali ini, kita nggak bakal bikin video serangan politik atau barisan sakit hati. Gue bakal bedah isi kepala dari kecerdasan manipulatif tingkat tinggi, dan gue akan menggunakan kacamata psikologi untuk melihat sosok Sangkuni di dalam diri seorang Joko Widodo. Siapkan pikiran terbuka lo, karena kenyataan sering kali bersembunyi di balik sebuah senyuman. We walk the talk, not only talk the talk. Coba lo ingat-ingat lagi zaman dia masih di Solo sama Jakarta. Disitulah sebenarnya awal mula Jokowi sukses banget ngakalin cara mikir kita semua. Dia tahu celah di otak kita yang gampang luluh sama hal-hal sederhana yang dia pakai selama ini, dan dia manfaatin itu buat ngebangun DNA psikologis yang luar biasa rapi. Dalam sosiologi dan psikologi perilaku, ada sebuah teori yang dirumuskan oleh Erving Goffman bernama Impression Management Theory atau teori manajemen kesan. Goffman membagi perilaku manusia menjadi dua, yaitu panggung depan dan panggung belakang. Panggung depan adalah persona yang kita tunjukkan ke publik, sedangkan panggung belakang adalah agenda asli kita. Jokowi paham betul kalau masyarakat Indonesia saat itu lagi muak dan lelah banget sama figur politisi elitis. Orang bosan lihat jenderal yang kaku atau ketua partai yang bicaranya mendayu-dayu dari atas mimbar. Maka Jokowi menciptakan panggung depan yang sempurna, kemeja kotak-kotak sederhana, aksi turun ke gorong-gorong, dan gaya bicara yang lambat. Ini di budaya Jawa dikenal dengan konsep andap asor atau merendah untuk meroket. Ini adalah strategi pertahanan psikologis yang tanpa celah. Kenapa? Karena ketika lo terlihat lemah dan sederhana, lawan politik lo akan menurunkan kewaspadaan mereka. Para elit politik ngeremehin dia. Mereka pikir Jokowi ini cuma pion yang bisa disetir. Sama persis seperti para pangeran Hastinapura yang meremehkan Paman Sangkuni karena fisik dan gayanya yang tidak mengancam. Tapi mereka lupa, senjata paling mematikan bukanlah ancaman yang terlihat, melainkan kelemahan yang sengaja dipertontonkan. Nah, sekarang kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu pas si tukang mebel ini beneran duduk di kursi Istana Negara. Di sini, lo bakal mulai lihat kalau permainan aslinya itu beda banget sama apa yang selama ini kita tonton di depan kamera. Langkah politiknya mulai kerasa sangat dingin dan penuh perhitungan yang matang. Di dalam psikologi perilaku, strategi yang menghalalkan segala cara demi kekuasaan disebut dengan Machiavellianism, yang merupakan bagian dari The Dark Triad atau sisi gelap kepribadian manusia. Kecerdasan Machiavelli itu fokus pada satu hal, yaitu kemampuan melihat manusia lain sebagai instrumen catur dan memisahkan moralitas dari tujuan akhir.
Ini bisa lo perhatiin dinamika dia sama Megawati. Awalnya dia benar-benar memainkan peran sebagai petugas partai yang patuh. Tapi pelan-pelan, dengan perhitungan yang sangat rapi, dia membangun kekuatan relawan dan oligarkinya sendiri, sampai akhirnya dia menjadi entitas yang lebih kuat dari partai yang membesarkannya. Tapi mahakarya sesungguhnya dari kecerdasan psikologis Jokowi terjadi di tahun 2019. Lo pasti ingat betul betapa berdarah-darahnya pemilihan presiden waktu itu. Masyarakat terbelah dan tensi politik ada di puncak. Lalu apa yang Jokowi lakukan? Dia ngerangkul lawan bebuyutannya yaitu Prabowo Subianto untuk masuk ke dalam kabinetnya sebagai Menteri Pertahanan. Banyak orang awam memuji itu sebagai langkah kebesaran hati Jokowi. Tapi kalau kita bedah pakai pisau psikologi politik, itu adalah taktik yang sangat dingin bernama triangulasi. Jokowi tidak sedang berdamai, dia sedang menetralisir terancaman. Di dalam filosofi Jawa, ada istilah ngeluruk tanpa bolo dan menang tanpa ngasoraken musuh, atau menyerang tanpa pasukan dan menang tanpa merendahkan lawan. Mengangkat Prabowo sebagai menteri itu bukan sekedar bagi-bagi kursi. Itu adalah taktik melumpuhkan pihak oposisi secara instan tanpa Jokowi harus terlihat seperti seorang diktator yang membungkam lawan. Dia mengunci pion terkuat musuhnya ke dalam papan caturnya sendiri. Sangkuni banget kan? Dia mengalahkan lawannya dengan cara membuat lawannya merasa menang dan dihormati. Lalu sampailah kita pada babak akhir atau endgame. Di akhir periode keduanya, Jokowi menunjukkan cerminan psikologi yang paling ekstrim, yaitu the Janggian trickster atau sang pengubah aturan, dipadukan dengan sifat political narcissism. Sindrom ini adalah keyakinan di bawah sadar bahwa dirinya dan keluarganya adalah satu-satunya entitas yang berhak dan mampu menjaga stabilitas negara. Ingat cerita Mahabharata? Sangkuni menangkan permainan dadu melawan Pandawa bukan karena dia lagi beruntung. Dia menang karena dadu yang dia pakai terbuat dari tulang ayahnya sendiri. Dadu itu hidup dan hanya akan merespon perintah Sangkuni. Mahkamah Konstitusi dan keputusan nomor 90 yang meloloskan Gibran adalah dadu tulang milik Jokowi. Ketika konstitusi negara tidak mengizinkan rencananya, dia tidak melakukan kudeta militer atau melanggar hukum secara barbar seperti diktator zaman dulu. Sebagai seorang trickster sejati, dia masuk ke dalam sistem, mengubah aturan mainnya dari dalam melalui pion kerabatnya sendiri. Dan ketika satu Indonesia protes, dia akan tersenyum lembut sambil berkata kalau itu semua sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Ini adalah manipulasi psikologis tingkat tinggi. Dia menghancurkan esensi demokrasi menggunakan alat demokrasi itu sendiri. Manuver campur tangannya di pemilihan presiden dan bagaimana dia menempatkan pion-pion loyalnya di kabinet pemerintahan baru membuktikan satu hal. Jokowi tidak pernah benar-benar berniat untuk pergi. Dia hanya berganti posisi duduk di meja judi. Sekarang kita jujur-jujuran aja. Jokowi meninggalkan warisan infrastruktur yang nyata dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis global pandemi COVID-19. Dia adalah jenius politik paling ulung yang pernah dimiliki negeri ini. Tapi di dalam ilmu psikologi dan kepemimpinan, kita harus sadar bahwa Sangkuni tidak akan pernah bisa berkuasa kalau para Kurawa tidak memiliki keserakahan yang bisa dimanipulasi. Sangkuni butuh orang-orang rakus untuk menjalankan rencananya. Jokowi berhasil memainkan taktik ini selama 1 dekade karena dia paham persis anatomi psikologis masyarakat dan elit kita. Dia tahu kalau bangsa ini pragmatis, gampang lupa, sangat pemaaf, dan mudah terbuai oleh ilusi kesederhanaan. Pada akhirnya, wajah sederhana dan kemeja putih itu adalah masterclass dari seni ilusi panggung politik. Dia membuat kita merasa dekat, tapi jaraknya tidak pernah bisa kita sentuh. Sekarang waktunya lo yang berpikir. Setelah membedah semua ini, apakah menurut lo gaya kepemimpinan Sangkuni ini adalah kecerdasan bertahan hidup yang memang kita butuhkan untuk mengatur negara sebesar Indonesia? Atau justru ini adalah bukti nyata bahwa kekuasaan pada akhirnya akan selalu memunculkan sisi manipulatif paling gelap dari manusia? Gue pengen dengar perspektif cerdas lo di kolom komentar. Mari kita diskusikan isu ini secara elegan tanpa caci maki. Kalau lo merasa video ini memberikan lo sudut pandang baru yang tajam dan berbobot, pastikan lo subscribe channel Manusia dan Maknanya. Tekan tombol like dan share video ini ke teman diskusi lo. Gue undur diri. Ingat, jangan mudah percaya pada senyuman panggung depan. Sampai jumpa di bedah pikiran manusia selanjutnya.